Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Husnami Sinda Dewi Putri dengan NIM B0025033 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai yang pertama, Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, pertanyaannya pertama, jelaskan struktur eksternal core, kemudian jelaskan struktur internal core, dan juga jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Yang pertama, mengenai struktur eksternal core. Nah, pada core dapat diidentifikasi yang pertama adanya apex, kemudian basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis anterior di anterior, kemudian fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, basisnya dia akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya dia mengarah ke panggul kiri. Kemudian basis cordis sendiri terdiri atas atrium dextrum. Nah, dia menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kemudian sedangkan apex cordis dia akan mengarah ke ventrocaudal sinistra. Nah, untuk fasiesnya pertama yaitu fasies sternocostalis, dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum yang di antaranya terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian yang kedua ada fasies diafragmatica yang dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinium diafragmatica. Kemudian permukaan inferior atrium dexter yang bermuara ke vena cava inferior juga membentuk fasies ini. Kemudian fasies yang ketiga yaitu fasies pulmonalis, dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister, dan atrium dexter membentuk pulmo dexter. Kemudian lanjut ke struktur core internal. Nah, dimulai dari atrium dexter. Yang di sini terdiri atas satu ruang utama yang halus, yaitu terbentuk dari sinus venae cavae atau sinus venarum cavarum. Kemudian satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari musculus pectinati. Kemudian pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Nah, kedua ruang tadi yang halus dan kasar tadi dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Nah, auricula dextra sendiri yaitu kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Nah, kemudian terdapat pula struktur yang dinamakan septum interatrial yang memisahkan atrium kanan dan kiri. Nah, saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Dan ada pun limbus fossa ovalis, yaitu bagian pinggiran dari fossa ovalis. Kemudian atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextra melalui ostium atrioventricular dextra yang dibatasi oleh valva atrioventriculis dextra atau valva tricuspidalis. Nah, kemudian atrium dexter ini dia akan dimurai oleh beberapa pembuluh darah, yaitu vena cava superior melalui ostium vena cava superior, kemudian vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior, terdapat valvula venae cavae inferioris atau valvula Eustachii. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Kemudian yang ketiga ada sinus coronarius, yaitu melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronari atau valvula besi yang juga tidak dapat menutup ostium. Kemudian yang keempat ada venae cordis minimae yang melalui foramina venarum minimarum. Kemudian untuk atrium sinister sendiri, struktur ruangnya sama dengan atrium dexter, namun di sini terdapat struktur auricula sinistra. Kemudian ada ostium atrioventriculis sinistra yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan juga valvular foraminis ovale. Nah, atrium sinister sendiri dimurai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis inferior. Selanjutnya ke ventriculus dexter, yaitu dia terdiri di atas satu ruang yang dengan permukaan kasar yang tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carnae. Nah, ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama yaitu musculus papillaris yang melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Nah, muskulit papillaris dan chorda tendinae sendiri berperan dalam penutupan katup. Muskulit papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Nah, jadi muskulit papillaris sendiri berperan penting dalam fungsi jantung normal, yaitu membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventricularis, yaitu menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter kembali ke atrium dexter selama sistole atau selama ventrikel berkontraksi.
Kemudian yang kedua ada trabecula septum marginalis atau terben yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventricle kanan. Nah, trabecula septum marginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis secrus dextrum atau bandel His sehingga berperan juga dalam sistema conduction cordis ventricle kanan. Kemudian yang ketiga dari gerigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Selain itu, pada ventriculus dexter sendiri juga terdapat struktur septum intraventriculari yaitu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Kemudian ada juga ostium truncipulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva truncipulmonalis. Nah, kemudian untuk ventriculus sinistra sendiri adalah pembentuk dari apex cordis. Di sini juga miokardnya lebih tebal dibanding yang lain karena fungsinya memompa darah melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Kemudian terdapat struktur vestibulum aorta, itu bagian ventriculus sinistra yang mendekati aorta. Dan ada juga ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan musculus papillaris serta chorda tendini. Kemudian yang terakhir mengenai valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Nah, katup janus sendiri dia ada 4. Nah, sebelum itu katup jantung itu dibagi menjadi 2, yaitu ada 2 katup atrioventricularis dan juga 2 katup semilunaris. Nah, untuk 2 katup atrioventricularis sendiri dia ada yaitu katup yang di antara atrium dan juga ventricle. Yang pertama ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter, ya di mana dia berada di antara atrium dan ventriculus dexter, terdiri dari 3 valvula atau cuspis, yaitu anterior, posterior, dan septal. Kemudian yang kedua yaitu valva mitralis atau atrioventricularis sinister, berada di antara atrium dan ventriculus sinister. Nah, vena mitralis sendiri terdiri dari 2 costus, yaitu anterior dan posterior. Nah, kemudian di tiap costus sendiri ini akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Kemudian mekanisme dari katup atrioventricularis sendiri yaitu saat ventrikel relaksasi, tekanan di dalam ventrikel itu rendah, cuspis dia akan tergantung lemas. Kemudian kedua valva atrioventricularis dia akan terbuka, lalu darah masuk ke ventrikel, lalu darah di ventrikel penuh sehingga katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Kemudian juga chorda tendinae dan musculus papillaris dia akan menegang. Kemudian ke katup semilunaris atau katup antara ventrikel dan arteri besar. Nah, yang pertama ada valva pulmonalis, yaitu berada di antara ventrikel dexter dengan truncus pulmonalis, terdiri dari 3 valvula seperti bulan sabit atau semilunar, yaitu anterior, dexter, dan sinister. Kemudian yang kedua ada valva aorticus, yang berada di antara ventrikel sinister dengan aorta, yang terdiri dari 3 valvula semilunaris, dexter, sinistra, et posterior. Nah, mekanisme dari katup pulmonalis sendiri yaitu selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Kemudian untuk mekanisme katup aorta sendiri, katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta atau arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung sendiri, dia ada di dalam sinus aorta. Nah, kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol atau saat pada akhir kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau saat ventrikel relaksasi, atrium kontraksi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.